Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Market Opening. Dan pada pagi hari ini pemirsa saya akan berbincang dengan narasumber yaitu Pak Nafan begitu ya, membahas mengenai kondisi dari indeks harga saham gabungan pemirsa yang justru kembali dikatakan bisa galau begitu ya karena indeks harga saham gabungan tetap berada di bawah posisi 6.000 sama dengan penutupan sebelumnya. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan analis dari Bina Arta Parama Sekuritas Pak Nafan Aji Gusta Utama. Pak Nafan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prita, Terima kasih banyak. Iya, Bagaimana? sama-sama. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Nafan. Baik, Ini indeks harga saham gabungan bisa dibilang masih galau ya Pak ya, masih di bawah level 6 ribuan sama seperti penutupan Selasa dan penutupan di sesi kedua kemarin sore hari kan harusnya biasanya lebih tinggi. Tapi ternyata sama aja dengan penutupan di sesi satu. Nah, bagaimana menanggapi ini? Apakah karena kita sudah mau libur atau bagaimana Pak Nafan? oke. Di sini kalau saya cermati bahwasannya penguatan indeks yang terjadi ya selama 2 hari terakhir ini memang lebih cenderung bertahan di zona positif, yakni di kisaran 0,20%, 0,20% begitu. Jadi otomatis dan memang kita akui bahwasannya penguatan indeks pun juga maupun misalkan 0,20% itu pun juga kalau menurut saya tidak terlalu signifikan ya. Misalnya kalau misalnya jika dibandingkan dengan adanya penguatan di atas 0,50% dan sebagainya begitu. Memang kita akui bahwasannya ya kalau selama bulan suci Ramadan memang kita akui bahwasannya transaksi perdagangan itu tidak ramai dibandingkan dengan bulan-bulan pada normalnya. Belum lagi kan juga sebenarnya kita juga menghadapi kondisi hedging selling go away misalnya. Tapi karena kalau kita melihat adanya optimisme market yang berkaitan dengan faktor pemulihan ekonomi nasional, memang meskipun kita masih mengalami resesi, tapi setidaknya sih kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama itu kan masih sesuai dengan konsensus ya, 0,74%, minus 0,74%, masih kontraksi gitu ya. Tapi memang yang paling penting, yang paling esensial ya bahwasannya para pelaku pasar menghargai adanya upaya pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi. Karena sebelumnya misalkan berkaitan dengan pengumuman kuartal keempat, pengumuman kuartal ketiga mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi, memang kita akui kan minus ya. Tapi hal tersebut tidak menyebabkan terjadi pelemahan daripada kinerja indeks gitu. Bahkan kinerja indeks ataupun IHSG pun juga kalau menurut saya mengalami apresiasi begitu ya. Dan ini pun juga terjadi pada hari kemarin yang lalu misalnya 0,20%. Karena kita juga melihat bahwasannya asing pun juga sudah mulai mengambil angka akumulasi sehingga terjadi kondisi net buy asing begitu kan. Jadi otomatis yang paling penting ialah bahwasannya para pelaku pasar mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal ekonomi nasional, kemudian juga berkaitan dengan adanya implementasi daripada akselerasi vaksinasi massal, kemudian juga berkaitan dengan adanya implementasi daripada kebijakan omnibus law ya, dan undang-undang omnibus law begitu ya. Dan juga kita juga berharap misalkan adanya berbagai program stimulus tambahan, terutama stimulus fiskal di sektor retail nanti yang kita ditunggu-tunggu begitu ya. Ini kan berdasarkan insentif pajak. Mudah-mudahan hal tersebut bisa memberikan katalis positif tambahan untuk kedepannya begitu ya. Dan juga memang untuk sebelumnya juga Indonesia Investment Authority pun juga implementasi bisa diterapkan. Baik, tapi sentimen-sentimen tersebut lebih kepada fundamental dan memang lebih cocok untuk investasi agak medium to long ya. Untuk Iya, saat ini katalis penggeraknya bisa dibilang cukup minim karena laporan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 kan juga sudah dirilis begitu.